Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita agak berkabung ya hari ini ya. Beberapa hari belakangan Beberapa hari belakangan ini banyak korban yang banyak kejadian. banyak kejadian dan menelan korban luar biasa ya, sebanyak sampai ratusan jiwa. Gua sampai bingung gitu, maksudnya Kok bisa gitu? bisa sampai separah ini gitu. Masuk dalam ini ya, berarti ya masuk dalam tragedi dunia ya, Tragedi dunia, terutama di bidang olahraga. sepak bola di nomor 2 di urutan nomor 2 di dunia. Nomor satunya itu ada negara Peru. Negara Peru itu hampir kurang lebihnya itu sekitar 500 jiwa. Ya, kita turut berduka cita buat para keluarga yang ditinggalkan korban dan diberi ketabahan lah ya. Diberi ketabahan, kesabaran. Semoga kasusnya cepat selesai ya. Cepat selesai, cepat tuntas, dan jangan sampai keulang lagi lah kejadian kayak gini lah. Karena banyak orang tua yang udah mulai Aware gitu, ya aware udah gitu. mulai nggak percaya lagi sama sepak bola gitu. Terutama karena kejadian ini ya. Ya. Bahkan sebelumnya pun sudah pernah ada yang terjadi, cuma nggak separah ini. Ya, sudah menelan korban, cuman nggak sebanyak ini. Ya miris sih sebenarnya gitu. Miris lah. Miris. Kasian juga gitu kan. Yang emang niatnya datang sono pengen dukung timnya. Kayak timnya, karena yang biasanya nonton dia di televisi ketika Ya. datang langsung ke stadion itu vibes-nya beda. Ya, Pengen nyanyi bareng, pengen ngedukung lah. ya pengen teriak-teriak bareng sama pendukung-pendukung yang sama Supporter. yang lainnya. Tapi ya kejadiannya malah jadi kayak gini gitu kan, jadi lucu. Ya kalau kita bedah sedikit kronologisnya itu, para Aremania ini kecewa dengan tim kesayangannya. Sebenarnya kecewa itu juga nggak yang kayak gimana ya Om. Nggak terlalu berlebihan karena itu masih di batas wajar gitu. Menurut kita gitu. itu masih di batas wajar. Pembuka lapangan cuma ingin menanyakan ke para pemain kenapa gitu, atau ada samping. nggak ada yang berlebihan sih. Iya. Lagi juga kalau yang gue baca dari yang pokoknya yang gue lihat gitu ya di berita, katanya di situ memang cuma ada satu supporter dari satu tim doang gitu ya katanya ya. Untuk Iya, kayak maksudnya yang nonton di situ tuh cuma supporter satu tim doang gitu, nggak kedua belah pihak gitu loh. boneknya emang nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Jadi satu stadion itu full Arema gitu, Aremania gitu. Ya dari kita cuma bisa berdoa semoga kasusnya cepat selesai, cepat tuntas, usut sampai tuntas lah pokoknya. Terus juga untuk keluarga yang ditinggalkan ya kita turut berduka cita. Untuk para influencer dan artis juga udah ini ya, menggalang dana ya. Ya, ada hubungan Dana para korban. pemerintah juga ya. Ya, benar gitu. Apa ya? Gue baca di Twitter bahkan ada cuplikan-cuplikan gitu loh ya, cuplikan video gitu. Menurut gue itu terlalu anarkis banget sih Om. Anarkis parah sampai dipukulin, ditendang. Bahkan yang gue lihat juga para aparat kepolisian dan TNI. Gue nggak tahu ya TNI ikutan apa enggak ya, cuman yang gue lihat fotonya tuh dari pihak kepolisian karena dia memakai rompi atas nama instansi polisi. Ya. Dia melemparkan gas air mata yang sebenarnya di peraturan FIFA itu tidak boleh menggunakan gas air mata. Itu udah jelas. Itu udah jelas loh peraturannya. Ada di peraturan FIFA tuh ada tidak boleh menggunakan gas air mata atau crowd control gitu kan. Nggak boleh. Itu nggak boleh. FIFA sudah melarang gas air mata, kenapa masih dipakai di stadion Kanjuruhan? Iya. Nah, mungkin dari para korban, dari para teman-teman korban juga, dari supporter lain mungkin ini ya, apa ya, campur aduk gitu perasaan ya, kesel juga, Kecewa. marah Kayaknya udah pasti sih. pasti.
Pasti sih. Karena yang gue lihat pun tadi ada salah satu tribun gitu, gue nggak tahu ya tribun mana, yang sebenarnya kalau gue bisa bilang, karena ini gue ngeliatnya cuma dari video ya, gue nggak tahu kejadian di sananya. Mereka tuh nggak yang seanarkis itu loh, mereka tuh kayak pada sebenarnya pada anteng aja, cuman tetap ditembakin gas air mata gitu. Itu kan itu ya, karena kita sampingin dulu lah kayak perasaan yang tadi gue sebutin. Jadi kita fokus ke satu dulu nih, maksudnya kayak ini yang mau tanggung jawab siapa nih. Nah, kita juga tidak membenarkan ya kalau memang misalkan ada supporter yang anarkis atau provokator gitu ya, tidak membenarkan sebenarnya. Cuman di sini tuh kan yang di highlight itu kan sebenarnya kan gas air matanya ya sebenarnya. Itu kan udah jelas gitu, FIFA udah melarang ada gas air mata di dalam stadion. Terus kenapa masih ditembakin gitu kan para supporter Aremania? Ini kan benar-benar fatal. Dan dari pihak kepolisian pun dari menteri ya, dari menteri pun meminta untuk tidak memberikan sanksi kepada PSSI. Ya. Karena alasannya tahun depan ada World Cup ini ya, Piala Dunia umur berapa sih, 2020 ya? 2020 atau berapa gitu, gue lupa. 2020 atau 2020. Ya pokoknya ada Piala Dunia. Lu udah ngelakuin kesalahan besar, tapi lu nggak minta untuk dihukum. Gimana sih? Ya nggak bisa. Ya semua ada sebab dan akibatnya gitu. Lu udah menciptakan sebab nih, ya lu bakal kena akibatnya. Dan kita juga nggak tahu kan yang namanya gas air mata itu kan sebenarnya kan ada kadar expirednya kan. Ada. Nah, ada kadar expirednya. Oh ini nih beritanya nih. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora ya? Ya Menpora Bapak Zainuddin Amali ya, dia berstatement, semoga kita tidak disanksi FIFA atas peristiwa ini, mengingat tahun depan kita akan menyelenggarakan FIFA World Cup U20. U20 berarti ya? Benar, U20 di tahun 2023. Statement yang menurut gua nggak relevan. Nggak logis gitu. Ya mungkin memang ini bukan kesalahan dari Menporanya juga sebenarnya, cuman kan Bapak Menpora ini kan enggak, kalau kita ngomongin kesalahan siapapun bisa salah. Iya. Ya siapapun bisa salah, kita juga bisa termasuk salah juga, seperti bisa salah dan siapapun bisa bersalah. Tapi yang terpenting sekarang siapa yang tanggung jawab, itu aja sih. Pokoknya harus ada yang tanggung jawab aja sama kejadian ini. Maksud juga tuntas lah pokoknya. Oke, segitu aja video dari kita kali ini. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.